Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helin Putri Ayu Agustin, NPM 2121020196. Saya di sini ingin mempresentasikan bab 6, yaitu mengenai konsep uang dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu pengertian dan sejarah uang. Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu, atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu saja. Dalam perkembangannya, uang telah berevolusi. Dari perkembangan tersebut, uang dapat dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, uang komoditas atau commodity money. Uang komoditas adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Diperlukan tiga kondisi utama agar suatu barang atau komoditas bisa dijadikan uang. Yang A adalah kelangkaan, persediaan barang tersebut harus terbatas. B, daya tahan, barang tersebut harus tahan lama. C, nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi. Yang kedua yaitu uang kertas atau token money. Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Pihak-pihak ini adalah bank yang meminjamkan uang dan goldsmiths. Mereka melihat bukti peminjaman, penyimpanan, atau penitipan emas dan perak di tempat mereka juga bisa diterima di pasar. Goldsmiths mengeluarkan suatu bukti penyimpanan dengan nilai yang besar atau nilai emas dan perak yang dimiliki. Kemudian bukti penyimpanan ini diterima oleh masyarakat sebagai salah satu alat tukar. Yang ketiga yaitu uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral ini merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Kelebihan daripada uang giral sebagai alat bayar adalah A. Kalau hilang mudah untuk dilacak kembali sehingga tidak dapat diuangkan oleh yang tidak berhak. B. Yaitu dapat dipindahkan dengan cepat dan ongkos yang rendah. C. Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi. Adapun manfaat yang diperoleh dengan adanya uang antara lain: A. Mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa yang diinginkan secara cepat. B. Mempermudah dalam menentukan nilai dari barang dan jasa. C. Memperlancar proses perdagangan secara luas. D. Menggunakan sebagai tempat menimbun kekayaan. Selanjutnya yang B, kriteria dan fungsi uang. Uang agar dapat menjadi alat tukar harus memenuhi persyaratan dengan tujuan agar sesuatu yang dianggap uang dapat diterima di semua lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat menukar oleh si pemiliknya. Berikut merupakan beberapa kriteria agar sesuatu dapat diakui sebagai uang, yaitu A. Ada jaminan. Setiap uang yang diterima dijamin oleh pemerintah negara tertentu. B. Diterima umum. Diterima umum. Uang harus dapat diterima secara umum penggunaannya, apakah sebagai alat tukar, penimbunan kekayaan, atau sebagai standar pencicilan utang. 3. Nilai yang stabil. Nilai uang harus memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. 4. Mudah disimpan. Uang mudah disimpan di berbagai tempat, termasuk dalam tempat yang kecil namun dalam jumlah yang besar. Artinya uang harus memiliki fleksibilitas seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar, mudah dilipat, dan terdapat nominal mulai dari yang kecil sampai nominal yang besar yang maksimal. Kelima yaitu mudah dibawa.
Uang harus mudah dibawa kemanapun, dengan kata lain mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu tangan ke tangan yang lain dengan fisik kecil dan nominal besar sekalipun. Yang keenam yaitu tidak mudah rusak. Untuk hendaknya tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi, baik robek atau luntur, terutama kondisi fisiknya, mengingat frekuensi pemindahan uang dari satu tangan ke tangan lainnya demikian besar. Yang ketujuh yaitu mudah dibagi. Uang mudah dibagi ke dalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal yang ada guna kelancaran dalam melakukan transaksi, mulai dari nominal kecil sampai dengan nominal yang besar sekalipun. Yang terakhir atau ke-8 yaitu penawaran harus elastis. Agar perdagangan dan usaha menjadi lancar, jumlah yang beredar di masyarakat haruslah mencukupi. Tersedianya uang dalam jumlah yang cukup disesuaikan dengan kondisi usaha atau kondisi perekonomian suatu wilayah. Secara umum, fungsi uang adalah sebagai berikut. 1. Alat tukar menukar. Dalam hal ini digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Yang kedua, satuan hitung. Fungsi uang sebagai satuan hitung menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual atau dibeli. 3. Penimbun kekayaan. Dengan menyimpan uang berarti kita menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang disimpan, karena nilai uang tersebut tidak akan berubah. Yang keempat, standar pencicilan utang. Dengan adanya uang akan mempermudah menentukan standar pencicilan piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun secara angsuran. Selanjutnya C. Jenis uang. Jenis-jenis uang dapat dilihat dari berbagai sisi adalah sebagai berikut. 1A. Berdasarkan bahan. Jika dilihat dari bahan untuk membuat uang, maka jenis uang terbagi dari dua macam, yaitu A. Uang logam, merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik aluminium, kupronkel, kuningan, emas, perak, perunggu, atau bahan logam lainnya. Di Indonesia, uang logam terdiri dari pecahan yang kecil. B. Uang kertas, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang jenis ini dibuat dari kertas yang berkualitas tinggi, yaitu tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur. Yang kedua yaitu berdasarkan nilai jenis uang. Ini dilihat dari nilai yang terkandung pada jenis tersebut, apakah nilai instruksinya atau nilai nominalnya. Uang jenis ini terbagi dalam dua jenis, yaitu A. Bernilai penuh atau full bodied money, merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Yang B. Tidak bernilai penuh atau representative full bodied money, merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Yang ketiga yaitu berdasarkan lembaga. Berdasarkan lembaga maksudnya adalah badan atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang. Jenis uang yang diterbitkan berdasarkan lembaga terdiri dari A. Uang kertal, merupakan uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral suatu negara. Di Indonesia yang menerbitkan uang adalah Bank Indonesia. B. Uang giral, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, bilet, giro, traveler cergue, dan kartu kredit. 4. Berdasarkan kawasan. Artinya bisa saja suatu jenis mata uang jenis ini dari daerah atau wilayah berlakunya suatu uang. Artinya bisa saja suatu jenis mata uang hanya berlaku dalam satu wilayah tertentu dan tidak berlaku di daerah lainnya atau berlaku di seluruh wilayah. Jenis uang berdasarkan kawasan adalah sebagai berikut. A. Uang lokal, merupakan uang yang berlaku di suatu negara tertentu seperti rupiah di Indonesia atau baht di Thailand. B. Uang regional, merupakan uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal seperti untuk kawasan Eropa yang berlaku mata uang tunggal euro. C. Uang internasional, merupakan uang yang berlaku antar negara seperti US dollar yang menjadi standar pembayaran internasional. Yang selanjutnya D. Uang dalam ekonomi konvensional. Teori permintaan uang dalam ekonomi konvensional terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Teori permintaan uang sebelum Keynes. Teori permintaan uang sebelum Keynes sering disebut sebagai teori permintaan uang klasik karena berdasarkan atas
asumsi klasik, yaitu perekonomian selalu dalam keadaan seimbang. Yang kedua, teori permintaan uang Keynes. Dalam teori moneter konvensional, Marcel Pigot dijabarkan oleh Keynes yang mengatakan bahwa pilihan seorang itu dipengaruhi oleh 3 motif, yaitu A. Money demand for transaction atau permintaan uang untuk transaksi, B. Money demand for precautionary atau permintaan uang untuk berjaga-jaga, yang C. Money demand for speculation atau permintaan uang untuk spekulasi. Yang ketiga, teori permintaan uang setelah Keynes. Sebenarnya ada beberapa keliruan yang dibuat oleh Keynes, salah satunya yang juga diprotes oleh muridnya sendiri, Tobin Bumhoff, masing-masing pada tahun 1953 dan 1956. Menurut Keynes, secara implisi ada substitusi sempurna antara uang dan non-monetary asset. Selain itu, Keynes mengatakan pula bahwa adanya substitusi sempurna antara uang, surat berharga, dan modal misalnya dalam teori konvensional dan yang disebut problem of aggression, di mana diketahui ada 5 pasar, yaitu A. barang konsumsi atau consumer goods, B. tenaga kerja atau labor services, C. modal capital goods, D. surat berharga atau bonds, E. uang atau money. Semua ini akan berhadapan dengan A. tingkat harga prices, B. tingkat gaji dan upah atau wages, C. tingkat suku bunga atau interest. Yang selanjutnya itu E. konsep uang dalam Islam. 1. Menurut ilmuwan muslim, A. uang di zaman Ibnu Taimiyah. Secara garis besar ada 5 hal yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Pertama, perdagangan uang akan memicu inflasi. Kedua, hilangnya kepercayaan orang akan stabilitas nilai uang akan mencegah melakukan kontrak jangka panjang dan mendalimi golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap sebagai pegawai. Ketiga, perdagangan domestik akan menurun karena kekhawatiran stabilitas nilai uang. Keempat, perdagangan internasional akan menurun. Kelima, logam berharga akan mengalir keluar dari negara. B. Uang menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna namun dapat merefleksi semua warna. Uang tidak mempunyai harga namun merefleksikan harga semua barang. Uang memberikan kegunaan jika uang tidak dipergunakan untuk membeli barang. C. Uang menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dalam pendapatnya menyatakan bahwa kekayaan suatu negara bukan ditentukan dari banyaknya uang, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayar yang positif. Yang kedua, konsep uang dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang yang bukan modal. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Seringkali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik atau interchangeability, yaitu uang sebagai uang dan sebagai kapital. Selanjutnya F. Time value of money dan economic value of time. 1. Time value of money. Teori time value of money adalah sebuah keliruan besar karena mengambil dari ilmu teori pertumbuhan populasi dan tidak ada ilmu keuangan. Konsep time value of money muncul karena adanya anggapan uang disamakan dengan makhluk yang hidup. Bagi ekonomi konvensional ada 2 hal yang menjadi argumentasi mereka akan konsep time value of money. Yang A. Presence of inflation. B. Preference present consumption of future consumption. Kedua, ekonomi value of time. Seperti uraian di atas, dalam ekonomi Islam tidak mengenal time value of money. Yang dikenal adalah economic value of time. Di dalam ekonomi syariah, penggunaan sejenis
Diskon rates dalam menentukan harga muajal atau bayar tangguh dapat digunakan. Hal ini dibenarkan karena A. Jual beli dan sewa menyewa adalah sektor real yang menimbulkan economic value added atau nilai tambah ekonomis. B. Tertahannya hak si penjual atau uang pembayaran yang telah melaksanakan kewajibannya atau menyerahkan barang atau jasa sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.